PT itu siapa yang jadi direktur utama. Maka direktur utama PT itulah yang harus melaporkan NM, yang bertindak sebagai pelapor, bukan RG. Karena ini konteksnya bicaranya adalah perusahaan. Nah, luar biasa ini. Jadi error in subjek pelapornya ya. Itu subjektor itu namanya. Jadi dengan kesalahan pelapor ini bisa putusan selaknya ini nanti bisa menang loh. Motong lurus saja. Lurus saja. Bisa menang, nanti bisa dikabulkan oleh hakim ini. Diuji nanti di putusan selak. Pokoknya kita berdoa ya, kalian berdoa supaya betul-betul keadilan ya bisa didapat oleh seorang Nikita Mirzani. Nah, kalau melihat dari eksepsinya ini luar biasa. Jadi salah satu di antaranya adalah error in subjek pelapornya, oke? Biasanya kalau di dalam gugatan perdata itu ya ada yang disebut dengan error in persona, ya kan? Error jadi salah orang gitu, ngegugatnya salah orang, tapi ini salah melaporkan, salah yang membuat laporan itu salah gitu. Subjek pelapornya itu salah gitu. Nah, jadi keren memang. Bang Fahmi ini luar biasa nih. Ya. Kita doakan aja mudah-mudahan eksepsinya dikabulkan ya. Jadi next sidang itu kan nanti jawaban terkait eksepsi dari Nikita Mirzani akan dijawab oleh jaksa penuntut umum. Bang DJ kayak itu ya jawabannya ya. Ada lagi nggak? Jadi eksepsi itu bisa menjadi salah satu peluru dari Nikita Mirzani untuk mengkick balik RG ya. Apalagi pertanyaan yang bagus ya. Kelanjutan sidang lagi kapan Mbak? Next week. Oke. Taurus cancel akhir cerita senjata makan tuan. Yes, that's right. Tuh guys, apalagi. Apa Niki bisa bebas? Of course. Ya. Kalau dia pelapornya aja salah, bagaimana? Mau membuat orang terlapor bisa bersalah, dianya sendiri adalah salah gitu lah. Jadi sesuatu yang salah, ya awalnya salah ya ke belakangnya juga salah kan gitu. Makanya saya selalu bilang ya, ada dalam teori hukum pidana ya, ada yang disebut dengan sunrise principle dan sunset principle. Tuh, ada filosofi itu ya. Jadi kalau definisi dari sunrise itu, kalau memang Nikita Mirzani salah, cepat tahan. Tapi kalau memang Nikita Mirzani tidak salah, cepat bebaskan, ya kan? Jadi kalau bersalah cepat tahan itu sunrise principle, tapi kalau nggak bersalah cepat bebaskan itu namanya sunset principle. Terus bro, ya gitu lah ya. Paloma, oke. Semoga nih kita dilancarkan, amin. Nggak fair ya bang, betul. Bang Fahmi, Bang DJ idolaku cukup jelas kalau mengutarakan sesuatu the best. Amin. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatannya guys. Ada lagi nggak pertanyaan yang sangat menarik kira-kira ya? Bang, eksepsinya mantap kali. Apa bisa diterima hakim nggak itu? Kalau pandangan saya harusnya hakim menerima itu. Karena nanti hakim akan lihat. Oh benar nggak yang dirugikan adalah perusahaan? Ya kalau yang dirugikan perusahaan, apa kaitannya dengan si RG?
Kalau dalam undang-undang PT, yang berhak untuk membuat laporan ketika bicara PT adalah harus direktur utama. Itu jelas tuh di dalam undang-undang PT itu. Kedudukannya siapa yang berhak untuk membuat laporan. Yang tanggung jawab adalah directing mind-nya di dalam korporasi itu adalah seorang direktur, directing mind. Orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan bertindak untuk dan atas nama perusahaan adalah seorang directing mind atau direktur utama, guys. Ya itulah, harusnya dia sebelum melapor betul-betul gelar perkara internal dulu dengan pengacaranya, ya kan? Gimana nih kita mau melaporkan ini, bagaimana. Kan harus dikaji dulu. Buat apa mempunyai seorang pengacara, kan? Fungsinya pengacara adalah orang yang mengerti tentang hukum. Jadi pengacara adalah mewakili hak-hak dan kepentingan hukum seorang kliennya. Gitu loh. Jadi harus dikasih pemahaman edukasi sebelum membuat laporan polisi. Malu kan kalau dieksepsi kayak gini. Dia pikir eksepsi-eksepsi standar yang dilakukan oleh Bang Fahmi pasti mereka unpredictable. Mereka di luar pikiran mereka akan dilakukan eksepsi seperti error in subjek pelapornya, kan ngeri. Si Raja yang nyari NM, dia yang kasih duit, dia pula yang lapor. Nah itu bagaimana itu on coba im tuh jadi cacat ya Bang dakwaannya. Betul. Jadi dakwaan itu ya dalam pasal 143 kalau nggak salah ya. Coba nanti kita cek lagi bahwa dakwaan itu harus jelas, cermat, dan lengkap. Gitu ya. Asasnya tuh. Dakwaan itu harus jelas, clear, cermat tuh hati-hati ya. Dan lengkap. Gitu. Jadi kalau dakwaannya tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap, maka batal demi hukum. Jadi kalau kita error in subjek pelapornya, maka dakwaan tersebut tidak jelas. Ya kan? Kabur namanya. Itu obscure namanya kalau dalam teori hukum. Lurus ke kanan nih, Pak. Lurus dulu nanti ke kanan. Jadi tidak clear dakwaannya. Padahal asasnya kan jelas, dakwaan itu harus jelas, lengkap. Gitu kan. Ini lurus dulu, lurus. Yes. Grogol. Yes, ke kanan. Nah. Yes, itu lurus. Oke. Jadi dakwaan itu harus jelas. Ya kan? Harus lengkap juga. Siapa yang pelapornya. Harus jelas siapa pelapornya. Bagaimana dasar hukumnya, legal standingnya, piye. Itu nggak boleh. Harus jelas. Gitu. Jadi malu lah ini. Dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap. Jelas tuh dalam hukum acaranya. Jadi cacat dakwaannya. Ini pinter banget. Brother kita nih cacat dakwaannya. Betul. Ini menarik. Pejenshu. Bank produk yang dilaporkan RG adalah punya si suaminya si RG. Jadi adakah diteruskan? Nah itu. Balik lagi. Kalau PT. Kalau memang suaminya RG direktur utamanya. Maka dialah yang berhak untuk melaporkan. Jadi dalam hukum pidana itu masing-masing suami istri itu berbeda. Betul, Ika Friska.
Ya, pasti Bang Fahmi nanti akan menghadirkan ahli juga. Ahli bahasa pasti itu. Ahli ITE, ahli pidana. Makanya kita oke, tokoh perabot ini pasal berubah itu hanya permainan mereka. Nggak apa-apa lah. Mereka mendakwakan pasal yang berbeda dengan pasal awal. Biarkan saja. Tapi kan nanti dalam proses persidangan pembuktian saksi, ya kan itu yang akan menjawab nanti. Gitu. Sokong MM, Justice for NM. Kasih. Jadi biarkanlah. Mau dakwaannya seperti apa silakan saja. Tetapi dalam proses pembuktian nanti jangan macam-macam. Sini sekarang sudah mulai masuk kepada pembuktian nanti nih. Jadi nggak bisa macam-macam. Di eksepsi kayak gini aja udah kaget. Tapi jujur li, emang Bang Dr. Fahmi ini brilian banget ya. Cerdas deh. Cerita. Aku kemarin nonton sidang Ami, jadi gemes sama Sergei. Kok takut melawan Ami Niki? Itu guys. Guys, izin aku sudah mau sampai. Nanti kita lanjut lagi ya. Aku udah sampai Senayan City. Kalau memang ada hal yang mau ditanyakan bisa japri, nanti aku jawab, oke? Nanti aku buat VT, aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi yang pasti ramein dulu dong, biar seru. Biar ilmu yang aku sampaikan tuh bermanfaat buat orang banyak. Semakin banyak yang nikmatin, yang mendapatkan, oh penting nih. Apa yang disampaikan sama Bang DJ, semakin banyak pahala aku, oke? Ikutin terus channelnya DJ Sang Lawyers, support orang-orang yang harus kita support. Ya kan, kebenaran dan keadilan pasti akan datang dengan sendirinya karena Tuhan tidak tidur. Yang pasti sebagai bentuk usaha dan perjuangan kita kawal terus proses penegakan hukum yang berkaitan dengan Aminiki. Thank you so much.